Oke, ketemu lagi dalam ide Ruby, IDRP, ide Ruby Prasetyo. Ya, saya mencoba untuk tetap fokus pada urusan parenting, urusan rumah gitu ya. Tapi kali ini memberikan usulan masukan pada kepala daerah yang baru, khususnya bupati wali kota lah ya. Bupati wali kota supaya anak-anak kita itu bisa bertumbuh berkembang dengan baik. Karena kenapa saya usul ini, saya berpikir kalau misalnya negara ini mau diberesin dari atas gitu ya, presiden turun ke bawah itu kayaknya ya mungkin teman-teman sudah punya gambarannya gitu ya. Kira-kira 2025 ini arahnya seperti apa, kemana gitu, apakah mau diberesin dari top down gitu. Nah, saya tidak membahas itu karena misalnya punya usulan pun mau ngomong sama Pak Presidennya juga gimana caranya nggak tahu. Sedangkan kalau kita buat bottom up ini memang saya secara pemerintahan kan mungkin bisa mulai dari RT RW, tapi kebijakannya nggak banyak, makanya saya lompat ke bupati wali kota. Nah, dalam pemikiran saya memang membenahi negara ini tetap bottom up. Jadi mulai dari keluarga, makanya saya fokus di situ bagaimana mendidik, mengajari, memberikan logika-logika yang benar kepada anak-anak kita di rumah, sehingga dia keluar rumah itu sudah dengan sesuatu yang baik dan benar dan seterusnya. Nah, itu akan membuat negara ini dengan sendirinya baik kalau semua keluarga, semua rumah tangga sudah seperti itu, anak-anak keluar rumah itu udah beres. Nah, tapi kan itu juga tidak mudah kalau tidak ada dukungan-dukungan dari lingkungan dan seterusnya. Nah, makanya saya lompat ke bupati. Ada mungkin 3-4 hal ya kalau yang ingin saya ceritakan, yang ingin saya usulkan. Kalau saya itu punya kalau Indonesia punya Pancasila ya, saya sempat membuat beberapa konten Republik Indonesia Raya Alternatif itu kan spiritual, terus kemudian kesehatan, pendidikan, sosial, udah itu. Rasanya semuanya tercantum di situ ya. Nah, kali ini spiritual nggak saya urus karena itu rasanya urusan domestik rumah tangga, dan lebih dari itu urusan pribadi begitu ya, personal. Terus kemudian untuk yang kesehatan, nah ini rasanya bupati, wali kota perlu berpikir bahwa memang ada BPJS, itu sudah bagus, dan ada simpang siur kabar bahwa rumah sakit nggak dibayar dan seterusnya. Saya rasa kalau daerah itu bisa membuat jaring pengaman kesehatan, misalnya seperti itu. Setahu saya Bupati Dedi yang sekarang jadi Gubernur Jawa Barat itu kayaknya pernah di Purwakarta, dia bisa kesehatan gratis. Itu mekanismenya seperti apa? Nah, mestinya itu bisa dipelajari sehingga orang di seluruh kabupaten itu kesehatannya terjamin gitu aja ya. Nah, ini mestinya ada prosesnya dan seterusnya ya, mestinya itu bisa dipelajari. Mungkin bisa ke Purwakarta untuk ngecek di sana seperti apa, apakah masih terus berjalan dan seterusnya. Itu rasanya perlu dipelajari. Kalau nggak salah Ahok waktu di Belitung itu kayaknya juga pernah membebaskan atau menjamin kesehatan seluruh warganya gitu ya. Nah, itu dalam hal kesehatan. Dan lebih daripada itu tadi kan mungkin lebih pada kalau sakit berobat dan seterusnya. Nah, mestinya menjaga kesehatannya itu juga menjadi program kabupaten gitu. Misalnya seluruh anak itu harus jalan pagi setiap jam 5 sampai setengah 6, atau setiap habis subuh sampai setengah jam gitu ya. Itu digerakkan sampai ke RT, RW. Nah, akhirnya lingkungan itu akan banyak yang jalan-jalan, sehingga bangun pagi itu lingkungannya akan mendukung itu. Nanti
anak-anak, orang tuanya, yang lansia gitu. Nah, itu sudah akan membuat apa, pergerakan gitu ya di dalam kesehatan. Belum lagi nanti makanan gitu ya, makanan mungkin ada semacam rahasia gitu, rahasia, oh ini jajanannya terlalu manis, gulanya terlalu banyak. Nah, terus mungkin juga sama di toko-toko modern, Indomaret, Alfamart juga harus anak-anak nggak boleh beli, harus didampingi orang tua misalnya begitu, sehingga sadar mereka berolahraga, makanan sehat. Nah, akhirnya jaring tadi, mestinya jaring kesehatan yang harusnya dipakai buat berobat itu nggak dipakai karena memang sudah pada sehat gitu ya. Bukan sekarang ini kan anggaran kesehatan, tapi sebenarnya itu adalah anggaran kesakitan. Artinya dipakai bukan karena sehat, karena sakit baru dipakai. Nah, itu kesehatan yang pertama usulan saya. Terus kemudian yang kedua masalah pendidikan. Pendidikan itu kan otoritasnya Bupati Wali Kota itu setahu saya sampai SMP kan. Dan sekarang ini heboh. Nanti mau ada UN, nanti mau ada zonasi, ada domisili dan seterusnya. Saya pikir memang perlu ada kebijakan yang diambil gitu ya. Entah mau UN atau apa, tapi menurut saya memang kebijakan zonasi atau domisili itu menurut saya itu yang paling baik. Artinya begini, logika dasarnya Bupati ini punya data nih, orang di daerah mana usianya berapa, artinya itu usia kelas berapa itu ya. Oh, usia SD di daerah tertentu itu ada sekian, terus kemudian di situ ada SD sekian, berarti SD ini bisa menampung sekian dan seterusnya. Mestinya itu bisa dihitung gitu ya. Nah, terus kemudian SD, artinya semua anak itu masuk ke SD. Dipikirkan juga jarak terjauh dari rumah ke SD itu berapa? Misalnya 2 kilo atau 3 kilo. Atau mungkin semakin di pelosok itu semakin jauh gitu ya. Nah, tapi setidaknya dia sekolah ke SD terdekat. Karena sebenarnya tidak usah dibikin favorit-favorit lah ya. Terserah kalau yang sudah punya banyak duit itu mau dibuat, mau favorit, mau ke sekolah internasional segala macam biarin. Tapi kita berpikir pada masyarakat umumnya itu harus dipetakan gitu, sehingga setiap orang, setiap anak-anak usia SD bisa sekolah ke SD terdekat. Nah, setelah itu SMP-nya mestinya diambil kebijakan SMP terdekat, sehingga tidak ada SMP favorit segala macam, sana basketnya bagus, sana bagus, udah nggak bisa kayak seperti itu, tapi SMP terdekat, sekolah terdekat. Kenapa? Saya melihat di sekitar saya di Klaten, SMP 1 anak-anak pada naik motor, SMP 2 saya nggak lihat sih, cuman rasanya ada juga. SMP 3 itu ada, SMP 4 ada. Jadi semua anak pada naik motor. SMP swasta nggak usah kita bahas. Yang negeri-negeri aja. Nah, itu SMP 6 juga kayaknya ada. Nah, itu kan ilegal sebenarnya. Tapi siapa yang ambil bagian dari masalah ilegal ini tadi? Polisi ada di dekat-dekat situ, tapi nggak bertindak juga karena mungkin itu urusannya sekolahan itu urusannya orang tuanya gimana lagi, anak saya harus berangkat sekolah sendiri, bla 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 bla, selesai. Nah, urusan itu kan urusan tersendiri. Kalau alasannya pasti jaraknya jauh, makanya sekolah SMP-nya yang paling dekat aja dengan rumah. Jadi SD-nya kemana, pastikan aja SD ini ke SMP ini, SD ini ke SMP ini, sudah begitu saja, sehingga akan merata. Kecuali nanti kalau misalnya ada kebetulan di Klaten itu SMP 1, SMP 4, SMP 6 itu ada di satu lokasi ya. Saya nggak tahu dulunya gimana sejarahnya, tapi terjadinya seperti itu. Nah, mestinya ada pemetaan, sehingga orang tidak akan wah di sana SMP 1 begini, SMP udah diratakan aja, guru-guru dimutasi gitu ya, sehingga kualitasnya jadi sama. SMP seperti itu. Sehingga dari sini saya merasa bahwa misalnya anak-anak 2 kilo, 3 kilo itu jalan nggak bikin anak-anak mati itu ya. Udah suruh jalan aja 2 kilo, 3 kilo. Nanti justru di situ dibuat, kan tadi pagi sudah suruh jalan kan. Nah, terus ini ke sekolah jalan lagi. Mungkin kalau terlalu pagi, jam 7 terlalu pagi, masukin aja setengah 8. Ada waktu untuk berjalan. Berangkatnya tidak tergesa-gesa. Nanti bahaya motor. Lah kan motor ya anak-anak itu tadi yang naik motor. Kalau
sekolahnya deket, pada nggak naik motor, nggak banyak motor berkeliaran. Logikanya begitu. Makanya mestinya SMP itu dibuat seperti itu. Nah, saya hanya mengusulkan aja lokasinya ya. Masalah nanti pendidikan di dalamnya seperti apa dan seterusnya itu improvisasi lah ya. Kayak misalnya, oh SMP ada yang suka mungkin kebut-kebutan, ada yang suka main basket, ada yang suka main futsal, ada yang suka main sepak bola. Nah, dibuat kompetisi-kompetisi sehat. Jadikan mereka sering berinteraksi dengan sekolah lain sehingga meminimalisir tawuran misalnya. Di Klaten, Jogja itu ada kelitih misalnya, itu kayak anak-anak remaja yang kemudian membuat onar gitu ya, membuat ancaman, membahayakan, kadang-kadang nyabet pakai pedang atau apa gitu. Nah, itu mestinya bisa diminimalisir dengan cara-cara itu. Kalau yang suka balapan ya mereka harusnya diberi pengertian juga. Nah, kalau ini menjadi program daerah, mestinya orang tuanya juga akan ngerti juga. Kalau sekarang kan lah gimana, yang nganter nggak ada, udah tak beliin motor aja selesai gitu. Kalau semuanya begitu kan akhirnya ya udah anaknya suruh jalan gitu. Nah, di sini nanti kalau misalnya wah kalau ada yang protes, gampang aja kayak suaranya Pak Luhut sama Bu Sri Mulyani. Kalau nggak mau seperti ini, pindah dari kabupaten ini, gitu aja kan gampang. Atau sekolahkan di swasta, sudah selesai. Biasanya kan yang teriak-teriak orang-orang kaya kan, orang-orang yang yang punya power itu, yang punya otoritas, makanya udah itu nanti disuruh apa namanya pindah kabupaten atau suruh ke sekolah swasta kan selesai. Nah itu gambaran saya kesehatan pendidikan. Ini saya ungkapkan segera, mungkin nanti akan ada detail-detailnya kalau memang memungkinkan atau berminat kita diskusikan. Yang terakhir, ini mungkin kaitannya dengan urusan sosial gitu ya. Sosial ini tapi saya melihatnya lebih pada urusan kebersihan, urusan sampah, dan juga masalah ekologis sebenarnya gitu ya. Ini masalah global warming dan seterusnya. Saya pikir begini, sampah itu ya sudah banyak ide lah ya, sudah banyak ide. Banyumas kayaknya itu sudah menjalankan dengan baik. Sampah justru jadi duit gitu. Nah, saya memang berpikir sebenarnya yang dinamakan sampah itu apa sih? Sampah itu sesuatu yang kalau kita bilang sisa makanan sebenarnya itu masih bisa jadi pupuk. Terus kemudian kotoran-kotoran, tanah, debu, daun-daun kering itu bisa jadi pupuk juga, bisa kembali. Nanti yang plastik segala macam masih bisa didaur ulang. Sebenarnya kalau sudut pandang itu akan membuat sampah menjadi produktif, bisa diproduktifkan. Nah, saya berpikir itu harus menjadi concern juga ya. Kalau bupati mestinya bisa jalanin sampai ke RT RW. Dana desa katanya sudah dipotong segala macam buat apa makanan gratis itu ya, ayo buat cari uang di tempat lain dari sampah-sampah ini. Wong saya pikir logikanya itu pemulung itu sampai punya tanah besar, punya ngepul gitu ya. Ini kan hanya sampah-sampah yang dikumpulkan gitu aja bisa berhasil. Nah, desa masakan nggak bisa, kabupaten masakan nggak bisa. Nah, ini menjadi tantangan. Jadi saya pikir kalau saya di alun-alun Klaten itu tiap pagi itu sampah, sebenarnya bukan sampah tapi daun-daun berguguran itu mestinya bisa ditaruh di pojok, bisa dikompos, bisa di biopori. Jadi tidak usah dibuang, sehingga cukup diatur di situ saja. Nah, sampah-sampah plastik kayak macam sedotan, macam sisa-sisa cilok dan lain sebagainya, nah itu yang plastik-plastik mungkin bisa diambil, bisa nanti di daur ulang. Nah, saya lihat kemarin waktu kami grounding di alun-alun nginjek rumput itu bahayanya tuh yang sate-satean ya, tusuk-tusukan itu kan kalau itu berceceran di mana namanya di rumput gitu kan, itu bahaya juga. Menurut saya itu harus antisipasinya. Jadi alun-alun mestinya atau tempat-tempat umum, sekolahan dan berbagai tempat mestinya ada tempat sampahnya. Terus kemudian penetapan kalau membuang sampah sembarangan, nah mungkin kayak Singapura tuh di contoh, ada ketahuan diambil itu. Jadi kayak Satpol PP dan segala macam itu juga sekalian sebagai petugas kebersihan. Atau foto aja, di foto nanti dipublikasikan, siapa yang tahu orang ini buang sampah sembarangan kirim ke nomor ini gitu ya. Terus nanti orangnya dicari, ini informasinya siapa. Misalnya saya kan moto orang nih buang-buang sampah sembarangan, tak foto cekrek gitu aja, tak kirim ke hotline-nya Pemda misalnya gitu ya. Terus Pemda nanti yang publish, ini siapa ini yang tahu rumahnya mana di RT RW ini
Nah, itu dikasih peringatan, denda. Nah, dendanya masuk ke kabupaten dan seterusnya jadi pendapatan. Itu kan orang juga akhirnya kalau semua diberlakukan seperti itu, tak pikir menjadi solusi. Udah 15 menit. Hal-hal itu tadi usulan saya. Semoga bisa diperhatikan menjadi kebaikan bagi semuanya. Dan ini akan membangun anak-anak kita secara tidak langsung dan secara langsung juga ya. Terima kasih IDRP Prasetyo.